Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala tawab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wasiru wa naziru la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak sekalian, kembali kita bertemu dengan Bapak pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kesempatan ini. Dalam hal ini, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang KD 37, yaitu memahami haji dan umroh. Jadi sebelum kita membahas tentang memahami haji dan umroh, mari kita lihat dulu tujuan-tujuan dari pembelajaran ini yang akan kita dapatkan. Yang pertama, dengan pembelajaran ini kita dapat mengerti apa itu pengertian haji dan umroh secara konsep. Yang kedua, kita akan mengetahui dalil tentang ibadah haji dan umroh. Yang ketiga, menjelaskan tentang syarat wajib haji. Kemudian kita menjelaskan juga bagaimana memahami tentang macam-macam haji, yang dalam ini ada 3 macam, yaitu ifrad, qiran, dan tamattu. Kemudian bagaimana kita nanti mengetahui apa itu rukun haji, apa itu wajib haji, dan apa itu sunnah-sunnah haji. Serta nanti kita juga akan dapat mengetahui larangan-larangan dalam melaksanakan ibadah haji, dan kalau kita melarang, larangannya saja dendanya yang akan kita dapatkan. Anak-anak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa menunaikan ibadah haji termasuk rukun Islam. Di antara rukun Islam yang 5, yaitu rukun Islam yang kelima. Hukum dalam melaksanakan ibadah haji ini adalah wajib bagi yang mampu. Kemudian mari kita lihat pengertian haji itu sendiri. Pengertian ini dapat kita lihat dari 2 aspek. Yang pertama, aspek lugah atau aspek etimologinya, asal usul katanya, bahwa haji ini berasal dari kata haja, yang artinya sengaja mengunjungi. Kemudian pengertian yang kedua, lihat dari aspek definisi atau istilah. Haji ini merupakan sengaja mengunjungi Baitullah di Makkah Al-Mukarramah pada waktu tertentu dengan melakukan rangkaian ibadah tertentu bagi orang yang telah sanggup menunaikannya. Ibadah haji memiliki dalil yang sahih. Jadi kita lihat ada dalil nakli dari pelaksanaan ibadah haji. Dalilnya dapat kita lihat dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Yang artinya bahwa salah satu kewajiban manusia kepada Allah adalah menunaikan ibadah haji, yaitu bagi orang yang manis totoa atau orang yang telah mampu untuk melaksanakannya. Barang siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan sesuatu apapun dari alam semesta. Berikut kita masuk kepada syarat melaksanakan ibadah haji. Jadi syarat ibadah haji itu ada 5. Yang pertama tentu Islam. Artinya orang kafir tentu tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah balik. Balik dalam artian dewasa. Kedewasaan ini mungkin ditandai dengan secara fisik maupun juga secara psikologisnya. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji harus sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, mampu atau sanggup. Yang dikatakan dengan mampu di sini penjabarannya memang luas.
dikatakan mampu dari segi ongkos biaya naik haji atau ONH-nya, mampu dari segi pembiayaan kepada keluarga yang ditinggalkannya, kemudian aman dalam perjalanan, kemudian memiliki ilmu tentang pelaksanaan ibadah haji tersebut. Kemudian kita masuk kepada rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Sebelum kita membahas apa itu rukun haji, apa itu wajib haji, apa-apa saja yang menjadi sunnah haji, mari kita lihat dulu pengertian dari rukun haji tersebut. Jadi yang dikatakan dengan rukun haji adalah segala sesuatu ibadah yang harus dilaksanakan oleh jamaah haji dan tidak boleh salah satunya tinggal. Kalau salah satunya tinggal, maka hajinya batal dan tidak dapat digantikan dengan dam atau denda. Sedangkan wajib haji adalah rangkaian ibadah yang harus dilakukan oleh jamaah haji, dan apabila salah satunya tinggal, maka dapat digantikan dengan dam atau denda dan tidak membatalkan pelaksanaan ibadah haji tersebut. Sekarang kita masuk kepada rukun haji. Jadi rukun haji itu ada 6. Yang pertama adalah ihram. Yang maksud dengan ihram ini adalah berniat melaksanakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Di pelaksanaan wukuf ini pada tanggal 9 Zulhijjah, dan ini merupakan sebagai puncak ibadah haji, bahwa semua jamaah haji harus berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah tersebut. Yang ketiga, tawaf ibadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dengan putaran tersebut berlawanan dengan arah jarum jam. Yang keempat adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelimanya tahallul, yaitu menggunting atau mencukur sebagian rambut di kepala. Yang keenam adalah tertib, bahwa rangkaian ibadah haji itu harus dilaksanakan mulai dari ihram, kemudian berurutan sampai kepada tahallul. Kemudian kita masuk kepada wajib haji. Sebagaimana yang telah Bapak uraikan tadi, bahwa yang dikatakan wajib haji itu adalah rangkaian ibadah yang harus dilaksanakan, dan apabila tinggal salah satunya, maka tidak membatalkan ibadah haji, tetapi harus digantikan dengan dam atau denda. Wajib haji ini diantaranya yang pertama adalah ihram dari mikot. Nah, yang mikot ini ada 2. Yang pertama mikot zamani, yaitu waktu pelaksanaan ibadah haji. Jadi waktu pelaksanaan ibadah haji ini dimulai dari awal bulan Syawal sampai puncaknya pada bulan Zulhijjah. Kemudian mikot tempat memulai ibadah haji tersebut. Jadi biasanya dimulai dari bandara King Abdul Aziz di Jeddah atau Bir Ali di Madinah. Wajib haji yang kedua adalah mabit atau bermalam di Musdalifah. Ini dilaksanakan setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, kemudian sampai tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam hal ini para calon jemaah haji mengambil kerikil-kerikil untuk pelaksanaan pelontaran jumrah di Mina nanti. Wajib haji yang ketiga adalah melontar jumrah Aqabah. Pelaksanaannya adalah pada tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian wajib haji yang keempat adalah melontar 3 jumrah, yaitu jumrah ula, jumrah usta, dan jumrah Aqabah. Ini dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Kemudian dalam melempar ini masing-masing jumrah dilempar 7 kali dengan sebutir batu. Kemudian wajib haji yang kelima adalah bermalam atau mabit di Mina. Jadi pelaksanaan mabit di Mina ini yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, atau disebut juga dengan hari-hari tasyrik. Kemudian yang terakhir dari wajib haji adalah meninggalkan segala hal-hal yang diharamkan atau dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, kemudian kita masuk kepada sunnah-sunnah dalam melaksanakan ibadah haji. Di antara sunnah-sunnah melaksanakan ibadah haji itu adalah yang pertama membaca kalimat-kalimat talbiyah.
seperti ungkapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kemudian sunnah haji yang kedua adalah berdoa sesudah membaca kalimat talbiyah tersebut. Biasanya meminta doa kita, meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meminta surganya serta meminta perlindungan dari siksaan api neraka. Kemudian sunnah haji yang ketiga adalah melakukan tawaf sunnah. Termasuk dengan sunnah haji adalah membaca zikir ketika melaksanakan tawaf. Kemudian salat 2 rakaat sesudah melaksanakan tawaf, dan juga termasuk sunnah haji adalah mencium hajar aswad. Anak-anak sekalian, dalam melaksanakan ibadah haji ada 3 bentuk macam pelaksanaan ibadah haji itu. Yaitu yang pertama adalah ibadah haji ifrad. Apa yang dimaksud dengan ibadah haji ifrad? Yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah umroh. Cara ini apabila melanggarnya maka tidak wajib membayar dam. Kemudian yang kedua adalah haji tamatu, yaitu mengerjakan umroh lebih dahulu baru setelah itu mengerjakan ibadah haji. Cara ini wajib membayar dam. Haji kiran, yaitu pelaksanaan ibadah haji itu bersamaan atau satu niat dengan mengerjakan umroh sekaligus. Bagian yang kedua kita akan membahas tentang umroh. Pertama kita membahas tentang konsep umroh atau pengertian umroh itu. Bahwa umroh ini dilihat dari segi bahasanya itu artinya adalah berziarah. Sementara menurut definisinya adalah berziarah ke Makkah Al-Mukarramah, ke Baitullah untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah tertentu bagi orang-orang yang sanggup melaksanakannya. Dari pelaksanaan ibadah umroh ini dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-196, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wa umrata lillah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk syarat umroh. Syarat umroh sama dengan syarat melaksanakan ibadah haji, yaitu yang pertama Islam, 2 balik atau dewasa, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima istita'ah atau mampu. Jadi jika tidak terpenuhi syarat ini, maka gugur kewajiban seseorang untuk melaksanakan umroh. Kemudian rukun umroh juga hampir sama dengan rukun haji. Bedanya pada rukun umroh tidak ada pelaksanaan wukuf di padang Arafah. Jadi rukun umroh itu terdiri dari ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian tertib. Berikut adalah wajib umroh. Wajib umroh yaitu ihram dari mikot. Jadi sebagaimana mikotnya pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, tidak berbuat yang diharamkan pada waktu melakukan ibadah umroh. Kemudian berikutnya kita masuk kepada sunnah-sunnah dalam pelaksanaan ibadah umroh. Yang pertama adalah membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Yang kedua, berdoa sesudah membaca kalimat talbiyah tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan tawaf sunnah, kemudian berzikir ketika melaksanakan tawaf. Yang terakhir adalah salat 2 rakaat setelah mengerjakan tawaf. Pembahasan kita berikutnya adalah larangan-larangan dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang pertama, larangan umroh itu adalah melaksanakan hubungan suami istri atau bersetubuh. Kemudian yang kedua adalah menikah atau menikahkan orang. Yang ketiga adalah memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki dan memakai parfum atau wewangian, serta memakai kain yang dicelup atau menutup kepala, atau memakai sepatu yang menutup mata kaki. Bagi wanita boleh memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian larangan dalam melaksanakan haji yang keempatnya adalah menghilangkan rambut atau memotong kuku.
Yang kelima adalah berburu atau membunuh hewan liar yang halal dimakan. Pada bagian terakhir dari materi ini, kita akan membahas tentang hikmah dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi hikmah melaksanakan ibadah haji dan umroh yang pertama adalah tentu untuk meningkatkan keteguhan dan keyakinan iman kita terhadap kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk memperkuat ketahanan fisik, jasmani, dan ketahanan mental rohani kita, serta meningkatkan pengendalian keseimbangan antara keduanya. Yang ketiga, meningkatkan semangat berkorban. Yang keempat, tergandungnya nilai-nilai kebersamaan dan nilai-nilai kesamaan derajat antara sesama manusia secara sosial. Yang kelima, membangkitkan nilai-nilai tanggung jawab. Yang keenam, hikmah dari pelaksanaan ibadah haji adalah meningkatkan kemampuan psikologis terhadap setiap penderitaan yang dialami oleh siapapun secara pribadi maupun kelompok. Kemudian yang ketujuhnya adalah menghilangkan dosa-dosa kecil. Kemudian yang ke-8-nya adalah dapat membersihkan jiwa dari berbagai macam maksiat yang pernah kita laksanakan. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, jadi itulah pembahasan kita tentang memahami pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, jadi kita dapat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mampu dan diberi kesanggupan nanti untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah. Maka dengan adanya pengetahuan ini, nanti apa yang telah kita pelajari tidak akan menjadi asing lagi bagi kita. Demikian saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai pertemuan kita. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada episode atau materi selanjutnya. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.